Wahyu pasal 3:20. Saya baca untuk kita, Wahyu 3:20. Siapa yang sudah pernah melihat gambar ini? Dibuat gambar. Ayatnya dari sini. Yang mana dibuat gambar pintu, tapi tidak ada engsel dari luar. Dan Yesus mengetok di depan pintu itu. Ini ayatnya. Jadi itu tidak asal dibuat itu gambar apa itu gambar itu. Ada pintu, Yesus mengetok, tapi tidak ada engselnya. Nggak ada apa namanya ini? Oh ini. Nggak ada ini. Pegangan. Pegangannya itu nggak ada. Ayatnya ini, saya baca. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu. Jadi mengundang Yesus, kan Yesus berdiri sekarang di depan pintu, kan gambarnya itu dibuat. Dan tidak ada ini pegangannya itu, pegangan dari luar itu nggak ada. Artinya gambarannya itu adalah Yesus itu tidak pernah memaksa dengan otoriter, dengan kekerasan sehingga dibuka dari luar, enggak. Tapi dia ketok. Diketok pintu itu. Dibukanya dari dalam. Ini gambar hati kita. Yesus mengetuk pintu hati kita. Tapi apakah kita mau mengundang kehadirannya dalam hidup kita? Itu maksudnya. Saya mau tanya, Yesus itu kalau datang membawa kerugian atau membawa keberkatan? Apa buktinya? Apa buktinya? Lanjutkan ayat ini, bawa apa Yesus di sini? Lihat, lanjutkan apa? Apa? Iya. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi gambaran itu ada orang yang menafsirkan di dalam telah tersedia ini. Pemilik dari segalanya siapa? Yesus. Berarti Yesus menenteng apa ini? Buka pintu dan pegang bawah ini, kira-kira begitu maksudnya. Nanti nggak maksudnya? Jadi jangan berpikir kalau aku buka hatiku dengan lebar kepada Tuhan, kehadirannya menaungi dalam hidupku, aku akan menjadi susah, aku menjadi. Memang prosesnya kadang-kadang tidak semudah memberikan telapak tangan, tapi ketika dia datang, dia mau memulihkan, mau membeban, mau meluruskan yang bengkok dalam diri kita. Jadi undang ketika dia ketok. Pernah nggak dia ketok Yesus hatimu? Halo? Coba ada yang berani jawab pernah? Yesus itu mengetok pintu hati kita sekarang ini lewat Roh Kudusnya mengetok anakku. Contoh praktis. Anakku, kau kemarin kan sudah menyontek, jangan lagi menyontek sekarang, gitu kan? Ada nggak suara itu? Ada. Diketok-ketok hati kita ada. Kalau kita remehkan nanti kita akan menjadi semakin bebal. Sudah melakukan sekali, nggak dengar, hati-hati lama-lama jadi bebal. Jadi mari undang Yesus itu dalam diri kita. Yang ketiga terakhir. Bagaimana supaya menang atas masalah? Dengarkan dan lakukan instruksi. Instruksi dari siapa? Petunjuk pertama dari siapa datang? Bukan dari Yesus. Yesus tahu bahwa mereka kekurangan. Ibu Yesus Maria tahu bahwa mereka kekurangan kehabisan anggur. Akhirnya Ibu Maria menyampaikannya kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Apa jawab Yesus? Mau apakah engkau daripada aku ibu saat aku belum tiba? Ibu Yesus akhirnya berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi pertama petunjuk itu dari Ibu Yesus. Apapun yang dikatakan anakku, apapun yang dikatakan Yesus kepadamu, perbuatlah itu. Saya mau tanya, kalau orang belum pernah berbuat sesuatu, tapi memerintah, mana lebih kita abdol, lebih senang, lebih yakin melakukannya dengan orang yang telah melakukan sesuatu baru dia membuat perintah? Kita melakukan sesuatu dan dia sudah pernah melakukan sebelumnya. Di dalam ayat ini sudah pernahkah Yesus melakukan sesuatu? Karena dikatakan tanda yang pertama. Jadi kalau ada keyakinan di luar sana berkata Yesus membuat burung dari tanah liat waktu kecil, itu omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena yang pertama kali dibuat Yesus adalah di Kana di Galilea, dalam perkenan di Kana melalui mengubah air menjadi anggur. Jadi kalau ada di luar sana pemahaman Yesus pernah membuat burung waktu masih bayi dari tanah liat baru tiupkan kehidupan jadi terbang burung itu, itu nggak benar. Karena yang pertama dibuat Yesus sebagai tanda dan mujizatnya adalah air menjadi anggur.
Setelah Yesus ada. Konteks ini Yesus anak-anak. Konteks perkenalan di Galilea Yesus anak-anak. Yesus bayi. Bukan, tapi Yesus sudah dewasa umur 30 tahun ke atas. Jadi pelayan-pelayan ini disuruh oleh Maria apa yang dikatakan kepada berbuatlah itu. Dan tibalah saatnya Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sudahkah titik? Masih ada koma? Perintah? Instruksi? Halo? Belum. Kenapa? Sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi menang atas masalah, kunci ketiga adalah dengarkan dan lakukan instruksi perintah Yesus. Itu kuncinya. Semakin kita mengeraskan hati seperti bangsa Israel, membuat mereka semakin cepat di padang gurun atau semakin lama kan? Berapa hari harus sampai sebenarnya? 40 hari. Buktinya apa? Nah, ini kita udah mulai cepat-cepat jawab. Sebenarnya 40 hari pulang pergi bisa. Tapi 40 hari jadi diwakili 40 tahun. 1 hari diwakili 1 tahun. Jadi 40 tahun. Kenapa? Dari mana kita tahu 40 hari sudah bisa pulang pergi? Karena Musa pernah menyuruh 12 pengintai, di mana mereka dari berangkat sampai menyelidiki, mengintai, sampai kembali melaporkan kepada Musa 40 hari. Tapi ketika Tuhan membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir, mereka melewati proses 40 tahun di padang gurun. Kenapa demikian? Karena tidak dengarkan, tidak lakukan instruksi perintah, tidak ada ketaatan, ketundukan pengabdian. Tapi yang adalah pemberontakan, keras kepala, tegar tengkuk, suka melawan, suka memberontak. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hidup kita akan semakin sulit kalau kita tidak mengikuti atau mendengarkan dan melakukan mengikuti instruksi. Yang membuat air menjadi anggur siapa? Dengan cara menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan pada dengan air dan mencedok kepada pemimpin pesta. Perhatikan baik. Bisa nggak Yesus melakukan sendiri tanpa harus pelayan-pelayan? Bisa saja. Tapi banyak kali Yesus melakukan perkara besar dengan melibatkan mitra. Kuasa otoritas itu ada dalam diri Yesus. Tapi dalam merealisasikan otoritas dan kuasa perbuatan mujizat kehidupannya itu memakai orang-orang di sekitarnya. Saya mau tanya, siapakah orang-orang di sekitarnya itu? Sekarang maksud saya. Siapa? Kita. Lebih spesifik siapa? Beranilah berkata, aku gitu. Jangan kita, kalau kita itu nanti jadi aku. Berani ya, aku. Aku mau mendengarkan instruksi Yesus. Aku mau melakukan instruksi Yesus. Karena ketaatan melakukan instruksi Yesus menghadirkan berkat dan mujizat. Dan melalui ketaatan pelayan ini, keluarga yang berpesta terselamatkan dari rasa malu. Kemarin di pesta pernikahan saya sampaikan, sebenarnya yang utama pesan dari ayat-ayat ini apa? Sering kita menyimpulkan apa? Yesus mengubah air menjadi anggur. Apakah itu pesan utama? Wow, hati-hati. Kalau itu pesan utama, pertanyaan saya, apakah orang banyak tahu? Orang banyak tahu Yesus mengubah air menjadi anggur? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Pemimpin pesta tidak tahu. Undangan tidak tahu. Semua tidak tahu. Yang tahu hanya pelayan-pelayan. Itu pun kapan berubah air menjadi anggur? Tidak tahu pelayan-pelayan. Tugas mereka menaati. Isi tempayan penuh dengan air. Sekarang air itu cedok. Mau pemimpin pesta. Kapan terjadi mujizat tidak tahu. Ini berbeda sekali dengan mujizat orang lumpuh berjalan. Ada orang tahu nggak? Ada orang lihat nggak? Yang tuli mendengar. Ada orang tahu nggak? Ada orang lihat nggak? Lazarus 4 hari dalam kubur dibangkitkan. Ada orang tahu nggak? Ada orang melihat nggak? Ada banyak. Tapi ketika air menjadi anggur, nggak ada yang tahu. Berarti intinya bukan air menjadi anggur. Intinya adalah Yesus hadir
keluarga itu memang dengan cara mengubah air menjadi anggur. Itu inti pokoknya. Jadi pernikahan kita yang sudah berkeluarga, penuh hormatlah kita terhadap pernikahan. Jangan lecehkan, hina rendahkan. Gonta ganti seperti ada satu orang beri saya berkata begini, saya tidak mau jadi artis. Kenapa kamu tidak mau jadi artis? Waktu itu ketika dia masih remaja, saya tidak mau jadi artis. Padahal sebenarnya gaya dia gaya artis, kau jadi artis. Emang kenapa kau tidak mau jadi artis? Artis mah kawin cerai. Berarti tidak menghargai, tidak perlu hormat terhadap pernikahan atau perkawinan. Yesus hadir di perkawinan, menghormati perkawinan, pernikahan. Jadi ada 3 tadi, apa? Kita rindu menang atas masalah kita. Jangan lupa pertama ya, dipersiapkan dengan baik. Saya mau kasih tahu, hal itu tidak menjamin dan menyimpulkan tidak ada masalah. Tapi ketika kita tidak persiapkan dengan baik, makin amburadul. Persiapkan dengan baik. Sekalipun ada hal-hal yang tidak kita bisa jangkau dalam pikiran kita, tetaplah berjalan karena kita sudah persiapkan dengan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Tapi ternyata ada hal tertentu yang di luar dugaan kita, di luar pengertian pemahaman kita. Dan yang kedua, jangan pernah berpikir kalau berjalan bersama Yesus tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Tapi bagaimana supaya menang atas masalah? Yang pertama, miliki pola pikir atau paradigma yang benar tentang masalah. Masalah itu adalah masalah biasa yang dialami oleh semua orang, bukan hanya aku, bukan hanya masing-masing, tapi semua orang mengalami. Itu membawa kekuatan kepada kita. Nah, udahlah, aku tidak putus asa karena semua orang punya masalah. Itu kan kekuatan. Paradigma cara berpikir itu perlu. Jangan merasa asing sendiri, hanya aku yang punya masalah. Yang kedua, apa? Undanglah Yesus dalam kehidupan kita. Saya ulangi, tegaskan, mana yang duluan terjadi? Masalah muncul, baru Yesus diundang, atau Yesus diundang, baru masalah muncul? Maksud saya kenyataan kita. Masalah dulu. Masalah dulu, sudah kepepet, sudah kesulitan. Perhatikan dulu ya, jangan bercanda ya Naya. Ya, mari kita biasakan mendahulukan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Ada masalah, ternyata Tuhan yang sudah dekat dengan kita siap bertindak dan berbuat perkara besar bagi kita. Yang ketiga apa tadi? Dengarkan dan lakukan instruksi itu apa? Perintah, arahan Yesus. Itu kuncinya. Mari kita lakukan yang ketiga. Ulangi sekali lagi tadi. Miliki paradigma pola pikir yang benar tentang masalah. Tahu tadi penjelasannya? Miliki paradigma pola pikir yang benar tentang masalah. Masalah itu biasa dialami semua orang. Itu perlu catat di dalam hati. Yang kedua, undang Yesus di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, dengarkan dan lakukan instruksinya. Karena dengan menaati, mendengarkan, melakukan instruksi, di sana Tuhan akan melakukan perkara besar lebih dari kita doakan dan pikirkan.